Baik, shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Bro, baik dari kita percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Boleh lambaikan tangan dan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman, boleh kasih senyum sama orang kanan kirinya lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Dan jangan lupa bilang, kita pasti diberkati hari ini. Amin. Ya, saya percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Terima kasih, senang sekali bisa ada di sini lagi. Saya percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan hal yang tepat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan ini. Pada akhirnya yang menjadi penentu apa yang terjadi dalam hidup kita bukan apa yang kita lewati hari-hari ini. Pada akhirnya penentu akhir dari semua yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya ditentukan lewat seberapa besar firman Tuhan kita izinkan punya ruang yang luas dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengar firman, apalagi kita melakukannya, firman itu akan menjadi penentu akhir. Saya ulangi, firman itu akan menjadi penentu akhir dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Apapun boleh yang terjadi, pasti yang pada akhirnya adalah perkataan-perkataan firman yang kita percaya dan kita pegang setiap hari. Amin. Nah, salah satu perkataan Yesus Bapak Ibu yang sangat penting hari-hari ini untuk kita pahami, sadari dan jalani adalah ketika Yesus berkata, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ya, beberapa kali kata itu diucapkan. Berbahagialah yang haus dan lapar, berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalimat berbahagia muncul dari perkataan Yesus karena tidak ada satupun sumber, saya ulangi, tidak ada satupun sumber bahagia yang ada di muka bumi ini dipercayakan pada seseorang atau pada sesuatu. Jadi kalau kita mau menghidupi bahagia, akseslah langsung perkataan Yesus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Saya beri satu contoh. Hari ini saya temukan banyak orang tua itu sulit bahagia hari-hari ini saudara. Benar, orang tua sulit bahagia. Kenapa? Karena tanpa sadar banyak orang tua meletakkan kebahagiaannya itu pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Ingat kalimat ini, nak, kalau kamu rajin sekolah minggu, kalau kamu juara di kelas, kalau kamu masuk universitas favorit, kalau kamu sekolah di sekolah favorit, bangganya papa mama gitu ya. Dan bukan cuma papa mama nak, marga kita. Ingat, marga kita. Bayangkan di akhir tahun nanti, apa kata orang, ih luar biasa papa mamanya, bangga banget. Nah kalau itu normal, normatif. Tapi biasanya ada kalimat belakangnya, tapi jangan sekali-kali kamu gagal. Jangan sekali-kali nilaimu jelek. Jangan sekali-kali kamu kalah sama sepupu-sepupumu itu. Jangan sekali-kali kamu bikin malu keluarga. Ingat ya, bukan cuma keluarga yang malu kalau kamu tidak baik. Marga kita pun ikut malu. Jadi bahagia orang tua sekarang tergantung berhasil dan gagal anak. Gak nyari langsung pada perkataan Yesus. Jadi anak-anak sekarang saudara, bebannya bukan hanya apa yang dia jalani. Harus berhasil. Supaya apa? Supaya papa mama happy. Padahal untuk bahagia langsunglah pada perkataan Yesus. Jangan letakkan pada pundak anak-anak kita. Amin. Karena mereka bisa gagal. Mereka bisa salah. Hari ini percaya Bapak Ibu. Anak-anak kita atau anak-anak muda mulai males datang ke acara keluarga. Benar. Berapa orang tua datang sama saya, Pak,
Anak saya kok introvert banget ya Pak. Kalau diajak acara keluarga tuh nggak pernah mau. Oh tidak, itu kalau main pedal semangat dia. Kalau main futsal tuh di atas semangat. Main bulu tangkis semangat. Ini acara keluarga doang pokoknya. Lalu saya mulai bertanya, apa sih yang membuat kamu males datang ke acara keluarga? Sebagian besar ngomong gini, Kak, acara keluarga itu awalnya doang ngumpul-ngumpul. Sisanya saling pamer biasanya. Di acara keluarga kadang-kadang kita dengar orang ngomong gini, si bontot belum bisa jalan, emang gak didoain sama orang tuanya? Dia sekolah di mana? Hah, masuk negeri, gak salah. Semua sepupu-pupunya tuh masuk swasta. Masa dia doang, emang gak mampu otaknya? Apa gak diajarin sama orang tuanya? Di mana kuliahnya? Ambil jurusan apa? Loh, masa ambil jurusan itu? Siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Orang mana? Di mana gerejanya? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Wah, nggak ada ujung. Akhirnya ruang-ruang keluarga, ruang-ruang pertemuan hanya cari validasi. Siapa yang bahagia, siapa yang enggak. Bayangkan kalau kita tidak akses perkataan Yesus. Maka kita taruh kebahagiaan di situ. Nih Bapak Ibu, misalnya saya menyampaikan motivasi ke orang tua di sekolah Tunas Bangsa. Ya, orang tua berkumpul mendengarkan motivasi firman Tuhan. Lalu saya mulai berkata, hai orang tua, Bapak Ibu, berdoalah sungguh-sungguh, layanilah Tuhan sungguh-sungguh, hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Percayalah, anak kita juara di kelas Bapak Ibu. Yang percaya bilang amin, maka orang tua bilang amin. Pulang, semua orang tua tiap malam berdoa. Oh Tuhan, biarlah anakku ini juara 1 di kelasnya. Nanti dia kesaksian hari Minggu. Masalahnya Bapak Ibu, pas penerimaan rapot, yang juara cuma 1 orang. Betul gak? Gak ada juara kelas, juara bersama gak ada. Artinya yang bahagia cuma 1 orang dan keluarganya. Ranking 2 sampai ranking terakhir tidak sebahagia ranking 1. Betul gak? Loh, kenapa bahagia harus ditentukan oleh ranking? Bahagia ditentukan lewat perkataan Yesus. Langsung. Bukan pada ranking, bukan pada pencapaian dan sebagainya. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan rasa bahagia kita ditentukan lewat segmen-segmen tertentu sehingga kita tidak pernah menjalankan sebuah stabilitas emosional dalam hidup ini. Saudara, orang sulit tanpa perkataan Yesus. Coba, di mana kata bahagia hari ini sering sekali kita temukan? Di dalam acara-acara pernikahan tuh, kalau saudara datang dalam wedding, biasanya ada karangan bunga di depan. Selamat berbahagia, semoga berbahagia. Kalau kita selamatkan pengantin, selamat bahagia ya. Semoga langgeng sampai tua ya, bahagia terus ya. Ingat gak kalimat itu ya? Sehingga banyak orang berpikir, salah satu sumber kebahagiaan abadi adalah pernikahan. Ya makanya gak heran ya, dari zaman dulu, film anak-anak tuh aneh ya, film anak tapi kok akhirnya asmara ya. Aneh banget itu, kok ada asmara terakhir ya, padahal itu film anak-anak. Lalu biasanya diakhiri dengan kalimat ini, maka mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Ya kayak Cinderella gitu ya. Iya Cinderella cuma 2 jam Bapak Ibu, coba 20 tahun. Kita lihat pernikahan Cinderella 20 tahun, belum ada invoice, belum ada tagihan, belum ada mertua, belum ada semuanya. Tidak semudah itu. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang memutuskan gak lagi menjalankan pernikahannya. Ya, saudara tentu dengar banyak kasus-kasus perceraian. Saudara alasannya, hampir semua bilang gini, supaya masih punya waktu untuk bahagia Pak. Nah, jadi bahagia itu di mana? Nikah atau tidak? Dulu orang bilang banyak anak, banyak rezeki. Papa saya 9 bersaudara, mama saya
7 bersaudara. Hari ini dalam bimbingan pranikah kebanyakan, pasangan-pasangan yang mau menikah sudah memutuskan, kami mau child free Pak. Apa itu child free? Gak mau punya anak. Apa alasannya? Bahagia. Jadi bahagia di mana tuh? Punya anak atau tidak punya anak? Oh ada kelompok lain. Apa itu? Adopsi anjing Pak lebih bahagia. Pas adopsi samponya mahal, makanannya mahal, dibalikin lagi. Tapi orang mulai bingung, jadi bahagia tuh di mana ya? Ada di mana? Saudara bayangin, juara 1, juara 2, juara 3 bisa lebih bahagia hidupnya dari juara 1. Ada orang kalahkan musuh, musuhnya lebih bahagia. Coba. Ingat Lukas 15, ada 2 orang anak yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu gak bahagia di rumah karena sumber bahagianya warisan, pergi dia. Sampai ujung kandang babi gak bahagia juga. Balik. Nah yang menarik waktu yang bungsu balik, bapaknya bahagia banget, kakaknya hilang bahagianya. Jadi orang bisa di rumah Tuhan dan tidak bahagia. Orang bisa diberkati tapi tidak bahagia. Orang bisa disembuhkan tapi tidak bahagia. Orang bisa dapat sebuah kejutan yang luar biasa, menang hadiah, tidak bahagia. Karena bahagia tidak ditentukan lewat apa yang bisa kita capai atau apa yang bisa kita ambil. Bahagia ditentukan lewat perkataan Yesus. Langsung lewat penebusan darahnya kita semua bisa bahagia. Bukan karena sesuatu. Kalau tidak sulit, nih saya kasih satu contoh lagi. Pak mohon maaf ya Pak, ya duduk aja Pak. Misalnya Pak, sampai kaget Bapak, mohon maaf Pak. Pak misalnya nih Pak ya, Bapak ini fans fanatik Manchester United Pak. Misalnya, itu kan buat beberapa orang kayak agama ya. Server gitu. Gitu. Saya Liverpool Pak, misalnya Pak ya. Sebelum bertanding, ternyata bertanding nih, MU lawan Liverpool bertanding. Nanti malam gitu. Maka sebelum bertanding, tentulah Bapak anak Tuhan berdoa. Kalau Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Kalau MU di pihakmu ya Tuhan. Wah sekarang pertandingan bawa Tuhan ya. Siapakah lawanmu? Dalam nama Yesus gitu. Nah masalah kan saya juga anak Tuhan Pak. Betul gak? Saya ajak nih kelompok yang di kiri. Ayo Pak kita kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul Pak. Minta apa aja Pak, dapat. Pertanyaan saya, Tuhan dengar yang mana? Tanya lagi Bapak, oh Bapak akan bilang, oh tentu kami. Kenapa? Karena aku anak raja. Mohon maaf, saya juga anak raja. Nah Tuhan dengar yang mana? Berarti Pak, dalam 2 kali 45 menit, akan ada yang happy, akan ada yang tidak happy. Orang yang bisa akses bahagia langsung, perhatikan baik-baik. Dia tidak cuma berdoa supaya menang. Dia juga berdoa apa? Supaya tidak nangis kalau kalah. Dan tidak menganggap yang menang itu curang. Jadi sirkulasi bahagianya tidak ditentukan tim favoritnya menang apa enggak. Coba bayangin ya, kalau misalnya hari ini ya Pak, Bapak berdoa, saya juga berdoa. Oh Tuhan turunkan hujan. Lalu saya berdoa, Tuhan jangan dengar dia, dengarlah saya. Turunkan hujan. Nah, Tuhan dengar yang mana? Nah makanya orang itu kadang susah bahagia karena dia lupa akses bahagianya. Jujur saya hampir 15 tahun tinggal di Kelapa Gading saudara. Ini masa kecil saya semua di sini. Sekarang saya pindah di Sentul. Salah satu alasannya pengen lebih bahagia. Udah gitu aja. Karena dulu saya pikir gini saudara. Saya kan anak Tuhan. Anak Tuhan kan anak raja. Jadi tiap pagi nih di Kelapa Gading saya doa. Dalam nama Yesus hari ini tidak macet. Dalam nama Yesus hari ini tidak banjir, tidak hujan. Dalam nama Yesus kemanapun saya pergi, saya selalu dapat lampu hijau. Kalau saya ke MOI, kalau saya ke MKG, kalau saya ke Arta Gading, saya duluan dapat parkir. Karena saya anak raja. Kalau saya pencet lift, saya duluan. Banjir Kelapa Gading. Macetnya gak usah dibahas. Parkir susah. Lama nyari parkir dibanding makan kalau di mall.
lalu tidak bahagia. Karena saya letakkan kebahagiaan pada segmen-segmen tertentu. Bukan perkataan Yesus langsung dalam kehidupan. Makanya kita perlu duduk dengar dan kita perlu akses bahagia itu. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. Betul saudara? Orang datang dan pergi dalam hidup ini. Maka saya mau menyampaikan saudara. Bukan tugas gereja Abba Love membahagiakan Bapak Ibu. Dan janganlah datang mencari kebahagiaan di gereja. Saya khawatir nanti ada gereja lebih membahagiakan pindah kita. Ada lebih membahagiakan lagi pindah. Jadi gereja tempat orang mengakses perkataan Yesus untuk bahagia. Yang setuju katakan amin. Pak saya gak melayani karena apa lagi? Kenapa? Gak happy Pak, pelayanan emang bukan tugas pelayanan buat kita happy. Bukan tugas suami buat kita happy. Bukan tugas istri buat kita happy. Bukan tugas anak, mertua dan menantu. Kalau mau bahagia, akses langsung perkataan Yesus. Saya putra pemain bola saudara. Tahun 70 papa saya itu kapten timnas Indonesia. Tahun 70. Papa saya pelatih nasional, beberapa klub besar dilatih papa saya. Papa saya juga seorang bapak futsal Indonesia. Orang yang suka futsal itu papa saya perintisnya saudara. Papa saya komentator bola. Rumah saya dulu di Pulau Mas itu lampu tamannya bola, pagernya bola, meja makannya bola. Bola semua saudara. Jadi kalau ke rumah saya gak usah tanya ini rumah pemain bal-balan kalau orang Jawa bilang. Ini rumah pemain bola karena bola semua. 3 anaknya Bapak Ibu, 3-3-nya tidak suka bola. Saya kayak bola tapi gak suka bola. Bener. Orang tanya, saya gak suka tuh MU, Liverpool, saya gak suka Pak. Saya gak suka nonton, saya gak suka jersey, kakak saya gak suka bola, adik saya gak suka bola, mama saya gak suka bola. Jadi buah tidak harus jatuh dekat dengan pohonnya. Papa saya tetap happy saudara. Karena apa? Karena kata papa saya, anak-anak itu bukan buah. Punya mimpi sendiri. Punya kaki, punya tangan. Pundak anak-anak bukan untuk dipenuhi pilihan-pilihan kita orang tua. Takutnya mereka pilih sesuatu dan gak happy. Saudara, kan kalimat ini terkenal ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saudara tahu anak-anak muda sekarang berkata apa? Enggak Pak, keterbukaan itu awal dari ketahuan Pak, katanya gitu. Sembarangan, ini kalimat sakral loh, udah bertahun-tahun ini. Dari generasi ke generasi pulih gara-gara kalimat ini. Terus mereka mulai bilang gini, Kak, keterbukaan tanpa penerimaan, interogasi namanya. Diem saya, oh. Saudara, orang saat ini takut terbuka, takut ketahuan. Kenapa? Karena kalau ketahuan, yang lain gak happy. Orang-orang gak happy. Jadi ketika kita aslinya kita munculkan, maka masalah bukan lagi di kita. Orang-orang sekitar gak bahagia. Tanpa sadar hari ini orang happy dan mengasihi sejauh keberhasilan dan kegagalan. Betul gak? Kiper nahan tendangan ratusan kali tidak gol. Gak ada yang ingat. Gak ada yang ingat. Kiper Indonesia namanya Roni Paslah pernah nahan tendangan penalti Pele Bapak Ibu. Dan gak gol, gak ada yang inget. Kalau saya sebut nama ini ada yang tahu gak? Andreas Escobar pemain Kolombia. Siapa itu? Pemain yang melakukan gol bunuh diri di pertandingan penting Kolombia. Bagaimana nasib Escobar? Ditembak mati Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian orang gak bakal terima kalau kita gagal. Aneh, orang gak bahagia. Kenapa kita perlu akses? Supaya ketika kegagalan terjadi, kita tetap bisa bahagia. Yang setuju katakan amin. Anak-anak bisa gagal Bapak Ibu. Orang tua kita bisa gagal. Gereja ini bisa gagal. Kota, bangsa, presiden, gubernur, ketua sinode bisa gagal. Kenapa kita terus diajar jangan sampai bahagia kita itu bergantung pada sebuah kegagalan aja.
supaya kita tetap bisa menghidupi hidup bersukacita di dalam Tuhan, melewati segala aspek yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, ruang-ruang gagal ini bisa teratasi dengan baik. Orang tidak perlu takut dan khawatir, orang tetap bisa bahagia. Saya melayani banyak orang yang kecanduan narkotika. Saudara, ada yang lebih parah dari dampak narkoba ini, saudara. Apa itu? Anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Orang tua hanya happy kalau anaknya ada. Makanya satu kali ada seorang anak muda datang sama saya dan bilang gini, kakak pernah dengar save our generation, selamatkan generasi. Saya bilang saya pernah. Kakak tahu nggak cara menyelamatkan generasi paling mudah itu apa? Wah, ini kan yang ngomong anak muda. Saya bilang sok tahu kamu. Saya sampai botak gini loh, 20 tahun nih ngurusin anak muda. Dia dengan gampangnya bilang, saya tahu cara paling mudah. Satu dia ngomong apa? Jangan dilahirin Kak. Ngapain dilahirin, diabaikan lalu diselamatkan. Semua problematika diselamatkan generasi ini karena diabaikan. Pas apa anak-anak diabaikan? Pas gagal. Kita gak bisa terima. Kita gak happy. Satu kali orang tua datang ke tempat saya sudah. Bawa anaknya yang kecanduan narkotika. Saking parahnya sampai gak bisa jalan. Jadi saya gendong. Saya gendong dari mobil, taruh ke kamar. Pas balik kabur orang tuanya. Pindah alamat rumah, pindah nomor telepon. Gak bisa dihubungin 8 bulan baru balik. Kemampuan bahagia itu akan diberhanguskan dengan kegagalan. Makanya saudara ini inti khotbah saya. Satu ruang yang dibutuhkan di gereja, di rumah, di kampus, dimanapun namanya ruang gagal. Ya, ruang gagal. Pertarungan rohani hari ini terbesar ada di ruang gagal. Kalau kita buka mata sekitar kita, lihat sekitar kita saudara. Ada sekolah yang dibom beberapa waktu yang lalu. Ada pabrik narkotika di beberapa apartemen yang gak nyampe 10 menit dari sini. Ada kasus-kasus bunuh diri, prostitusi online, tempat-tempat prostitusi di sekitar kita. Begitu besarnya ruang gagal. Tidak pernah teratasi ketika kita gak bisa mengakses bahagia. Satu kali saya negur seorang anak muda yang merokok saudara. Karena dulu saya merokok udah dipulihkan Tuhan, biasa orang kalau udah dipulihkan terus ngeliat yang ngerokok suka agak galak gitu. Jadi saya bilang sama anak muda itu, hei anak muda, di pom bensin aja kamu gak diterima, apalagi di surga. Wah, ya orang merokok kan. Kamu ini wah tahu kan, wah pakai segala ayat, segala ini sudah. Habis itu dia ngomong gini, udah Kak, udah. Boleh saya ngomong, silakan. Waktu saya aktif di youth Kak, teman-temanku selalu ada. Happy Sunday, Tuhan berkati. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami. Wah. Tapi waktu saya gagal Kak, saya buat dosa, saya pacaran beda agama, saya gak aktif lagi. Hilang semua. Tahu dia nyalain rokoknya, cuma rokok yang setia dalam suka dan duka. Diem saya. Rokok ini lebih setia dari kakak. Maksudnya kakak hubungin saya hari Selasa. Karena kita komsel kan besoknya. Kakak cuma hubungin saya hari Sabtu karena Minggu ibadah. Lalu dia bilang gini, saya Kak cuma jumlah di mata kakak. Buat nanti kakak laporkan ibadah hadir sekian. Kakak cuma butuh saya dari jumlah aja. Diem saya. Renung lama. Saya gak berdiri di ruang gagal dia. Rokok yang berdiri di ruang gagal dia. Saya cuma jago khotbah aja. Ini yang tragis sudah. Satu kali saya temukan seorang anak siswa yang hamil di luar nikah. Dulu beberapa menit dari sini itu banyak sekali klinik-klinik aborsi.
Saya temukan dia di situ. Jujur, saya keluarkan semua ilmu pastoral saya. Dari kedatangan keselamatan sampai second coming. Supaya dia tidak lakukan itu. Dan akhirnya dia ngomong gini, oke kak, saya tidak akan lakukan. Tapi ada satu syaratnya, langsung saya genggam tangannya, apapun syaratnya saya akan ikuti. Saya tanya, apa syaratnya? Lalu dia bilang, kakak jadi bapaknya mau gak? Diem saya. Bener. Dia bilang gini, kalau cuma kasih tahu ini dosa, ini enggak, saya udah tahu. Kalau cuma kasih tahu ini salah, saya sudah tahu. Kalau kakak gak mau jadi bapaknya, jangan ngomong soal Yesus. Karena gak ada solusi buat saya. Saya jago khotbah dan pelayanan aja, saya gagal di ruang gagalnya. Banyak orang. Saya gak happy. Gitu. Disitulah saya mengerti pentingnya mengakses perkataan-perkataan Yesus. Supaya bahagia kita melewati lika-liku kehidupan, kita tetap bisa bersukacita senantiasa. Yang setuju katakan amin. Saya punya background saudara mantan penyalahguna narkotika. Saya 9 tahun pakai narkotik. Cukup panjang, kalau saya cerita panjang banget. Nah, ada satu peristiwa menarik itu. Di saat saya mau berhenti, muncul sebuah kesadaran kecil. Kayaknya saya ikut retret aja deh, siapa tahu ketemu Yesus gitu. Karena orang suka bilang tobat lo, ya udah deh. Nah, ada satu retret dengan temanya juga luar biasa, saya daftarlah di sana. 3 hari di Lembang, saudara. Datanglah saya, karena saya bandel waktu itu, nggak nyampe hari ketiga, hari kedua saya udah disidang sama kakak-kakak rohani. Kamu ini keras kepala kayak Paulus, tau nggak? Saya ketawa karena saya nggak pernah baca Alkitab, jadi saya nggak tahu Paulus itu siapa. Ada om saya, Om Paulus saya tahu, jadi saya ketawa-ketawa aja. Mungkin karena dia lihat saya ketawa terus ya, diganti sama dia. Yunus, tahu nggak kamu? Masuk perut ikan, tobat kamu. Saya bilang mohon maaf, Paulus aja saya nggak tahu. Apalagi Yunus, lebih jauh lagi. Ketawa riang saya. Tapi yang ketiga saya tahu Bapak Ibu, Yudas Iskariot, pengkhianat kamu. Pulang kamu, diusir saya sudah. Diteleponin taksi saya dipulangin. Nah Bapak Ibu pernah nggak datang ke acara retret atau acara gereja, tahu-tahu panitia pulangin peserta. Kan aneh ya, saya juga ngerasa aneh. Sebelum pulang saya bilang, kak mohon maaf bukannya gereja retret tempat pemulihan ya. Orang nangis-nangis, iya tapi gak berlaku buat kamu. Pulang kamu. Daripada satu serigala ngerusak domba yang lain, mending kamu pulang aja, pulang saya saudara, beneran. Saudara tahu satu nama murid Yesus yang terngiang-ngiang di awal pertobatan saya, Yudas Iskariot. Yudas tuh kayak membekas banget gitu di. Sebelum saya kenal murid-murid yang lain, itu dulu Yudas karena saya ini dulu dibilang Yudas Iskariot. Coba Bapak Ibu, adakah sesuatu yang positif yang bisa kita tarik dari cerita Yudas Iskariot? Hampir gak ada kan? Kamu jangan kayak Yudas kamu. Bahkan beberapa public figure yang pindah agama kan, masih ingat beberapa waktu lalu, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, saya mau ajak kita melihat korelasi antara ruang gagal dan bahagia dalam kontekstual cerita Yudas Iskariot. Memang sudah terstigma bahwa Yudas tuh udahlah gak usah diapa-apain, udah paling gak bener lah. Itu contoh yang paling bagus untuk menunjukkan sesuatu yang gak baik. Tapi kita urai sedikit Bapak Ibu. What happened? Apa yang terjadi di hari-hari terakhir Yudas Iskariot. Dan saudara tahu ya, angka bunuh diri hari-hari ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Ada baiknya kita mengurai apa yang Alkitab coba sampaikan saudara. Saya ajak kita buka firman Tuhan sama-sama. Mari buka dengan saya Kisah Para Rasul 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Oke, Matius 27 ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Sekali lagi mari kita letakkan dulu mungkin
pemahaman kita tentang nama ini nih, Yudas Iskariot. Lalu kita lihat pelan-pelan apa yang terjadi dalam kehidupan Yudas Iskariot di ayat ini. Saya akan mulai baca dari ayat yang ketiga. Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, di situ dibilang apa? Menyesalah. Iya, boleh lihat dulu ke depan, nanti kita lanjutkan saudara. Menyesal. Menyesal tuh satu tindakan emosi, satu ekspresi emosi yang gak mudah, betul gak? Aduh, kenapa lagi? Kita kadang berselisih dengan diri kita tahun lalu. Coba tahun lalu saya gak buat ini. Coba minggu lalu saya gak buat ini. Nyesel banget. Saya pernah diundang khotbah jam 5, saya bangun setengah 6. Nyeselnya sampai hari ini. Coba alarm nyala waktu itu. Coba saya minta tolong orang. Menyesal tuh bisa lagi happy tiba-tiba. Alkitab mencatat Yudas ini menyesal. Tapi kita lihat ya, ini air mata buaya apa tidak gitu. Biasanya orang cuma nyesal-nyesal tapi tetap di tempat. Apa yang terjadi setelah Yudas mengekspresikan menyesal dia? Alkitab mencatat di sini, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia pergi ke tua-tua, dia juga pergi ke imam-imam kepala, leadernya. Imam perantara dengan Tuhan. Jadi dia pergi kepada wakil Tuhan sembari mengembalikan uang. Mengembalikan uang. Saya teringat cerita tentang Sakeus. Ya. Habis makan bareng sama Yesus, uang yang dia ambil dengan tidak jujur dibalikin lagi sama dia. Ditambah lagi uang dia dibalikin. Jadi salah satu langkah pertobatan adalah tindakan. Supaya jangan, kan dulu orang suka bilang gini ya. Tuhan sudah tebus semua dosaku, Tuhan sudah tebus semua utangku. Oh enggak, utang tetap harus bayar. Ya, bukan enggak include gitu. Ya, utang-utang yang kepada orang. Nah, Yudas, dia tahu persis objek yang dia pakai buat tukar Yesus adalah keping perak ini. Dia kembalikan uang itu. Saya nggak mau. Saya mau balik pada Yesus. Apa indikatornya? Karena terlihat dari kata-kata setelah ini, Saudara. Kenapa saya berani berkata dia ingin kembali pada Yesus? Karena setelah itu Yudas bilang begini, Saudara. Ayat keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Saudara, waktu peristiwa penyaliban Yesus, hampir semua orang bilang salibkan dia. Dia yang salah. Yudas sebelum peristiwa itu, dia declare Yesus tidak salah. Yang dosa saya, aku berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, siapa ngaku dosa, maka dia adalah Allah yang setia dan adil. Di mata Tuhan, ngaku itu selesai. Jadi gak kayak kita masa kecil ya, kalau ditanya udah makan apa belum? Nah kalau ngaku itu masalah. Ya, udah tidur siang apa belum? Kalau ngaku itu masalah. Hampir semua orang meyakini dari zaman masih kecil, ngaku masalah. Di hadapan Tuhan, mengaku selesai. Saudara, Yudas, dia menyesal, dia ketemu tua-tua dan imam kepala, kembalikan uang dan Yudas ngaku dosa. Di ruang gagal, Yudas berusaha keluar dari keterpurukannya. Nah yang menarik adalah kata imam-imam kepala dan tua-tua, saudara. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu
urusanmu sendiri. Imam-imam tidak bahagia dengan kegagalan Yudas. Saudara, lebih mudah ngutukin orang berdosa. Lebih mudah mungkin kayak cerita maling kundang ya, ngutukin anak jadi batu dibanding dampingin anak dalam fase-fase kegagalan. Lebih mudah coret mungkin dari warisan, lebih mudah cancel culture, tolak dari hidup, dari komsel, dari keluarga dibanding mendampingi dalam fase-fase kegagalan. Saudara, kalau imam-imam nolak, mungkin Yudas berpikir, Tuhan juga nolak. Saya beritahu hari ini anak-anak muda itu enggak hijrah pindah agama. Mereka meninggalkan agama. Mereka jadi ateis. Mereka muak dengan semua instrumen agama. Susah banget sudah. Bahwa anak-anak sekarang tertanam di dalam sebuah kebenaran. Problematikanya apa? Bukan karena kita kurang fasilitas, bukan karena kurang bagus alat musiknya. Mereka butuh melihat Tuhan di ruang-ruang gagal mereka. Buat saya tahun penuaian adalah tahun kembalinya Yudas Iskariot ke gereja. Siap gak kita terima? Orang-orang pengkhianat yang gagal tapi mau kembali kepada sebuah kebenaran. Kita bahagia enggak waktu melihat mereka kembali? Sedihnya dalam cerita bapak yang punya 2 orang anak, sudah. Waktu adiknya balik, kakaknya tidak happy. So dengar baik, saya mau ulangin, kita tidak bisa mengasihi Bapa dan menolak sesama yang gagal di saat bersamaan. Tidak bisa. Yesus, kalau mau belajar tentang Yesus, belajarlah Kristologi. Tapi ada cara kedua, pelajari sahabat-sahabat Yesus. Yesus sahabat orang berdosa. Orang-orang Farisi marah, tidak bahagia. Karena kebahagiaan Yesus tidak ditentukan lewat siapa yang gagal atau siapa yang tidak gagal. Dia berdiri mutlak. Saudara, ngomong-ngomong soal ateis, agnostik, kenapa saya bisa menyampaikan hal ini? Karena saya bersahabat dengan satu anak muda ya, yang mungkin banyak anak muda itu tahu, namanya Coki Pardede. Dia seorang stand up comedian. Dia perintis dark joke menurut saya Indonesia, itu dia. Dia adalah anak seorang pendeta, orang Kristen yang muak dengan kekristenan dan akhirnya keluar dari Kristen menjadi seorang ateis. Nah kalau kita searching nama Coki Pardede, ini banyak sekali kasusnya. Dulu ada orang pernah masak babi pakai kurma, nah itu dia tuh. Ya dikejar-kejar FPI dulu itu. Ya kena kasus penistaan agama, nge-tweet waktu banjir, waktu Covid, wah itu dia. 2 kali kasus narkoba, dari kasus semua. Orang mengenalnya, maaf saya pakai kata ini karena memang benar gitu. Orang mengenal sebagai anak setan, anak dajjal gitu. Representatif dunia gelap itu di dia gitu. Ya. Nah, waktu dia ketangkep yang terakhir sudah, orang-orang mulai ninggalin dia. Manajemen, keluarga, sahabat, apa. Jadi, soal ya, travel warning gitu. Lu boleh berteman sama siapapun. Boleh nonton siapapun. Kecuali manusia ini. Namanya Coki Pardede gitu. Nah, saya mendampingi orang ini sudah. 2 tahun ketangkep, masuk rehab 9 bulan, keluar rehab 6 bulan tinggal sama saya di Gading Nias. Waktu saya mendampingi saya baru mengerti. Kita perlu bahagia di ruang gagal. Karena gak mudah. Oke, saya mau putar satu video. Saudara, ini adalah beberapa klip yang sempat saya gabungkan untuk menolong kita bahwasanya kita punya kuasa yang dunia gak punya untuk mengubah banyak hal di luar sana. Mengubah banyak orang dalam anugerahnya bagi kemuliaan namanya. Tapi ingat jangan sampai bahagia kita tergantung lewat kondisi yang ada.
Baik, boleh disiapkan dan diputar. Kita Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Ini video Cepetan penangkapan. kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Iya, Iya. lu santai sini bang. Ya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau bantu gak kau Le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil Ya, dulu lah. harusnya ini nggak boleh beredar ya, tapi polisi Kalau sengaja teman-teman bokep cowok. mengedarkan video ini. Sorry ya Lai, aku kagetnya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen. Dan ada beberapa media yang mulai melihat, oh ternyata masih ada manusia yang mau nemenin dia saat itu. Gue nggak ngerti satu hal deh tentang pendeta Jerry ini. Ya. Coki kan mengaku dirinya agnostik. Ya. Gimana caranya dia curhat dengan seorang pendeta? Nah, Loh iya dong. Kalau dia agnostik kan curhatnya harusnya sama tumbuhan gitu. Atau pohon gitu kan. Karena Curhat dengan pendeta itu kan yang dibahas bukan Matius, Markus, Lukas, Om. iya. Sabu, amfetamin, dan Berarti lu tidak membawa agamanya ke situ? Enggak. iya, karena kan kebutuhan dia yang utamanya adalah adiksinya ini. Gila, berarti lu ngebantu aja gitu. Iya, bantu aja. tanpa ngejual, bukan Enggak ngejual ya, dong. tanpa maksudnya Tanpa embel-embel penginjilan gitu. penginjilan gitu, Enggak. maksudnya supaya Coki masuk ke dalam Iya, agama. kalau dia mau masuk ya puji Tuhan, tapi apa yang saya lakukan enggak. Pure dia punya kebutuhan aja. Saya pengen lihat dia bisa berhasil lepas terus berkarya tanpa narkoba, bisa berkembang, bisa maju, bisa sehat. Sehat lah, nggak usah jauh-jauh. Sehat lah. Pilihannya sih masuk Kristen atau masuk penjara. Udah duluan. Gua kasih tahu teman-teman. Gua itu sebenarnya Ini sama satu kali agama. saya ajak dia ke gereja, Saudara. Karena menurut gua agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gua ada di tempat ini, walaupun gua bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gua didoain, bukan karena gua dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Yeripati Nasarani. Wow. Bang Yer, mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gue. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Dan menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gue jadi Kristen. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih. Itu udah oke. Ya. Walaupun akhirnya, bisa lagi, walaupun akhirnya gue gak beli apa yang dia jual. Ya. Tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas. That's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus Iya. melalui Yeri. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita gak tahu men. Kita gak tahu. Baik, diikat aja. Saudara, orang mungkin gak bisa lihat firman, orang mungkin gak bisa lihat bobot, tapi orang bisa melihat ketika kehadiran di ruang gagal. Boleh tolong saya punya slide ditampilkan. Saudara, percaya tidak percaya, hari ini kita ada dalam situasi kondisi darurat generasi. Ya, buat saya satu suku di Indonesia yang hampir punah tuh suku anak muda sebenarnya. Ya, mau di kampung, mau dimanapun itu sedang. Dulu ya ini kan kita kalau di Kelapa Gading ini banyak gereja ya. Dulu kan kalau anak muda nggak suka di satu gereja, oh koko di sana lebih seru, pindah gitu. Terus oh di sana dapat makan pagi, makan siang, makan malam, dapat snack 2 kali, ada cashback, ada promo pindah. Ini kan pindah. Nah sekarang mereka nggak kemana-mana. Mereka nggak kemana-mana. Di mana mereka? Saya kenalkan beberapa sahabat saya. Tolong slide saya selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya ini namanya Albert. Ini di sekitar sini tinggalnya. Albert dulu aktif pelayanan. Satu kali Albert gagal. Dia mundur dari pelayanan, lalu dia jatuh dalam dosa, dia pakai narkoba, dan dia hidup bebas, dan akhirnya dia kena HIV AIDS. Dia ngekos cuma 15 menit dari gedung ini. Waktu dia dalam kondisi ini, gak ada yang mau datang ke tempat kosan itu. Keluarga tidak, teman-teman gereja pun tidak gitu.
Jadi waktu saya ngomong sama dia itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik karena hanya genggaman tangan sama air mata aja sebagai bentuk komunikasi. Jadi waktu itu saya bawa Albert ke Suliati Saroso di Sunter. Saat itu tahun itu perawat nggak mau ngurus gitu. Jadi saya ngurus pampersnya, saya ngurus ininya semua dan sebagainya. 2 minggu kemudian Albert dipanggil Tuhan. Bahkan ke tempat pemakaman cuma orang seadanya aja. Pada akhirnya waktu orang-orang gagal, generasi ini gagal, di saat yang sama orang-orang gak happy. Lalu orang mulai meninggalkan. Tolong slide saya selanjutnya. Boleh selanjutnya, next. Ini namanya Ari, itu salah satu ketua youth saya. Pacaran, putus, gak kuat, iseng pakai narkoba. Akhirnya ketangkep polisi. Di kantor polisi digebukin tiap hari. Tahu-tahu saya lihat udah bonyok gitu. Lalu berapa hari kemudian saya dipanggil polisi untuk datang ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Ternyata nggak ada di bangsal, ada di kamar jenazah. Ini George, seorang juara tenis. 20 tahun yang lalu, satu kali dia gagal, orang tuanya datang dan melakukan kekerasan, akhirnya dia masuk penjara 2 kali. Keluar penjara, hampir nggak ada orang mau bersahabat dengan dia. Bahkan katanya pakai toilet di rumah pun nggak diizinkan. Kegagalan selalu merebut kebahagiaan banyak orang. Oleh ditutup aja. Kita punya Yesus, sumber kebahagiaan. Makanya perkataan Yesus itu bukan kayak naik-naik ke puncak gunungnya. Berbahaya kalau kamu sukses, berbahaya kalau kamu berhasil, anak-anakmu berhasil. Perkataannya berbahaya kalau kamu dianiaya, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan ini, saudara masih bisa bertahan beberapa menit lagi, saya tutup dengan ini saudara. Kenapa perkataan itu penting? Satu kali saudara, saya sekolah di Lab School Rawamangun, saya dipukulin rame-rame, 30 orang keroyok saya. Karena saya dipikir maling waktu itu. Memang ada rencana waktu itu, cuma ada profesional duluan. Jadi ya apes lah saya. Saya ditarik lapangan, dipukulin rame-rame, datanglah papa saya saudara. Dari lapangan bola ke sekolah tersebut, lewat pas jam istirahat sekolah. Saudara tahu, satu sekolah teriakin ayah saya, maling, maling gitu. Maling gitu. Padahal stadion-stadion besar itu selalu sorak-sorai buat papa saya. Legenda bola, stadion mana yang gak sorakin beliau. Tapi hari itu dia diteriakin maling gara-gara saya. Karirnya hancur siang itu. Itu kayak saya lempar kotoran ke muka dia dan karir dia. Diteriakin maling satu gedung. Saya gak berani berkata-kata gitu. Saya cuma intip, matanya mulai berkaca-kaca. Kita jalan berdua pelan-pelan. Sampai di tengah lapangan. Pusat teriakan orang. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba. Dia berhenti, saya juga berhenti. Saya rasakan tangannya ngerangkul saya. Dan dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap hadiah terindah yang Tuhan kasih buat papa. Nangis kita berdua di tengah lapangan. Saya dikeluarkan dengan tidak hormat sudah. Di depan gerbang, papa saya bilang, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa. Seperti saya bilang, lebih mudah ngutuk, lebih mudah marah atau lempar barang dibanding dampingin kegagalan. Dan saudara tahu, ayah saya setelah itu, dia tinggalkan bola demi anak-anaknya. Ini terjadi hampir 3 tahun. Tiap malam berdoa, belum amin, dompetnya udah hilang, jam tangannya juga udah hilang. Saya bawa beli narkoba. Mendali-mendali semua habis. Ayah saya bilang, kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dan keluarga dulu. Ayah saya bilang gini, pertandingan bola selalu ada, anak-anakku gak selalu ada. Oh yang ini yang luar biasa, papa saya bilang ini, keluarga itu satu. Artinya kalau salah satu, salah semuanya. Kalau anak saya gagal, bapaknya gagal. Tiap hari berdoa. Satu kali saya tendang pintu di mana dia doa. Sudah Pak,
Bener kan, polisi datang, saya buat kasus. Saya nggak bisa hitung air matanya seperti apa. Tapi dia tidak berhenti berdoa. 25 tahun kemudian, berdirilah saya hari ini dalam anugerahnya. Suatu masa terberat, saya ngerti dia bisa bahagia. Karena bukan karena saya dia bahagia atau sedih. Dia hormati perkataan Yesus. Berbahagialah, berbahagialah. Itu sebabnya saya tulis di koran Kompas. Berita kematian ayah saya. Berita sukacita. Bingung orang Kompas. Telah pulang ke rumah Bapa. Dalam sukacita Tuhan. Pada hari Jumat 19 September 2008. Artinya siapapun kita yang di ruangan ini. Kita tetap bisa berbahagia. Karena 3 paku besar tertancap di tubuh Yesus. 3 kilometer perjalanan dia pikul salib. 3 kali dia terjatuh. 6 jam penderitaan tiap jam, tiap menit dan detik. Dengan rasa sakit yang besar. Supaya tabir terbuka. Kita bisa akses waktu suami kita gagal. Waktu istri kita gagal. Waktu anak-anak kita gagal. Waktu orang tua kita gagal. Bahagianya di sini. Kita tetap bisa bilang bangga sama anak. Bukan karena mereka berprestasi atau tidak. Karena kita bisa melihat anak kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Saudara, tidak selalu orang punya waktu untuk mengekspresikan pada orang lain. Ini benar-benar terakhir. Karena saya punya yayasan Ayah Hadir. Satu kali bawa bapak ngobrol. Ada satu bapak bilang, laki-laki itu jarang terima bunga. Betul ya? Jarang terima bunga. Sekalinya terima bunga ya pas meninggal lah katanya gitu. Benar juga lagi. Lalu yang satu bilang gini, kalau saya meninggal saya gak mau orang datang bawa bunga. Wah lebih aneh lagi nih. Saya gak mau orang datang bawa makanan, gak perlu datang jauh-jauh dari luar kota. Bahkan gak perlu kasih penghormatan. Lalu maunya apa? Kalau mau bawa bunga, bawa waktu saya masih hidup. Kalau mau bawa makanan, mengunjungi, bawalah waktu saya masih hidup. Saudara, hari ini Tuhan kasih sukacita. Supaya kita bisa bertahan di ruang-ruang gagal hidup kita. Ruang-ruang gagal keluarga kita. Ruang-ruang gagal orang-orang yang Tuhan kasih. Kalau hari ini saudara gak mampu, saya berdoa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memerintah atas hati dan batin kita. Yang setuju katakan amin. Baik, boleh rapikan Alkitab dan mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau hadir di ruangan ini. Terima kasih Kau ingatkan kami. Untuk kami berbahagia. Bukan bersedih hati. Bukan berduka. Terima kasih sudah membuat kami sadar. Bahwa lebih besar yang mencintai kami. Lebih besar yang bersama kami. Dibanding semua yang terjadi dalam hidup kami. Saya tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi bolehkah izinkan saya berdoa. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hadir hari ini tanpa sadar. Engkau tidak bahagia waktu anak-anakmu gagal. Engkau tidak bahagia waktu suamimu gagal. Bahkan kau tidak bahagia waktu dirimu sendiri gagal.
engkau kehilangan damai itu. Engkau menyesal, mungkin seperti Yudas. Atau mungkin ada di antara saudara yang penyesalanmu sampai ke tahap di mana engkau tidak suka dengan dirimu sendiri. Bahkan engkau pernah berpikir untuk mengakhiri dirimu sendiri. Kau kehilangan energi itu, kau kehilangan gairah. Semua terlihat normal, iya di depan mata orang, tapi tidak di hadapan Tuhan. Ada kekosongan, kehampaan, yang entah sudah berapa lama itu tidak ada. Kalau ada di antara saudara, Tuhan pertemukan kita pada pagi hari ini. Agar tangannya yang berlubang bisa memulihkan saudara. Kalau saudara orangnya, hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. 2, 3. Di dalam nama Yesus, turunlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Angkat semua perasaan yang bukan dari Tuhan. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang besar Tuhan. Tolong kami agar kami bukan menjadi orang yang menyerah di ruang-ruang gagal kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak menyerah. Ajar kami untuk tidak kecewa, marah. Di ruang-ruang gagal orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini penuhi bejana hati kami dengan cinta-Mu yang dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Percaya Engkau sumber sukacita kami. Demi nama Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Mari kita yang bersukacita bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.